Agustus bagi kita bangsa Indonesia adalah bulan yang sangat bersejarah. Karena menurut catatan sejarah, kita memproklamirkan kemerdekaan itu pada bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus 1945. Sepertinya tidak ada perbedaan tentang tanggal itu. Karena belum ada versi kedua tentang tanggal kemerdekaan bangsa kita. Ini nikmat yang agung, yang besar dari Allah untuk kita bangsa Indonesia, yang wajib kita syukuri dengan cara mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini dengan berbagai kemuliaan-kemuliaan, perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan, yang mengkaruniakan kemerdekaan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan yang saya rasanya. Suaranya hilang, Kiai. Halo. Ya, oke. Ini sudah teriak-teriak, Bunda. Hilang gimana? Signalnya kali ya. Signal ya. Tadi dari jeda juga Oke. signal. Baik. Eh, saya mengulang-ulang materi ini setiap bertemu dengan bulan Agustus. Kalau kita cek rekaman-rekaman MOI, Manakib Online Internasional, sepertinya akan menemukan materi yang sama. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengarnya. Nah, kemerdekaan itu secara bahasa, di dalam bahasa Arab itu ada banyak padanan katanya yang kita terjemahkan menjadi merdeka atau kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata hurriyah. Hurriyah, hurriyatun. Itu diterjemahkan juga kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah istiqlal. Masjid kita, Masjid Negara di Jakarta, Masjid Istiqlal itu masjid kemerdekaan. Ada lagi yang maknanya merdeka itu aitkun. Kata ini sering kita dengar ketika bulan suci Ramadan. Ya, aitkun minan nar. Memerdekakan diri, membebaskan diri dari api neraka. Kemudian ada satu lagi yang sering kita baca dalam tadarus kita dalam surah Al-Balad. Fakku. Itu juga merdeka. Atau memerdekakan atau kemerdekaan. Nah, mari kita urai satu persatu. Secara bahasa, hurriyah itu dari kata al-hurru. Ini artinya juga adalah merdeka. Al-hurru ini, menurut Syekh Ragib Al-Isfahani, artinya adalah al-khalis wan naqi. Al-khalisu wan naqiyu. Artinya adalah yang bersih, murni. Ya. Jadi merdeka itu ada indikatornya bersih dan murni. Tidak ada kotoran, tidak ada kepalsuan. Itu merdeka. Kita tinggal melihat saja kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini, apakah ini murni, apakah ini bersih. Jika itu betul-betul murni dan bersih, ya itulah al-hurru. Asal kata al-hurriyah. Jadi al-hurriyah itu derivasi, turunan atau tashrif dari kata al-hurru. Pribadi yang merdeka, kalau kita melihat terjemah ini, atau pengertian ini berarti pribadi yang bersih, pribadi yang murni, pribadi yang tidak artifisial. Artifisial itu kalau kata Om Aril itu pribadi yang bertopeng gitu, bukan pribadi yang sebenarnya.
Jadi kata hurriyah atau kata al-huru sebagai kata dasarnya atau mustaqnya, ya, itu bermakna al-khalisu wan naqiyyu. Mana yang lain juga ada yang mengatakan ghairul muqayyad, tidak terikat. Itu juga mana al-hurru. Jadi orang yang merdeka itu orang yang tidak terikat dengan apapun, merdeka, dia bebas. Mana lain ada al-karim. Al-karim itu apa? Mulia. Jadi orang yang merdeka itu orang yang mulia. Uh, Kemudian al-mustaqil juga sama. Itu mana dari kata al-hurru. Nah, kemudian ada yang mengartikan juga al-haqiqi wal asli. Jadi al-hurru ini atau merdeka ini itu yang sejati. Ya. Jadi kalau kita misalkan mengartikan, memadankan kata kemerdekaan dengan kata hurriyah, maka partikular-partikular definisinya seperti itu. Khalis, naqi, karim, kemudian hakiki, kemudian goirul muqayyad, dan lain sebagainya. Ini kita lihat dari aspek bahasa, dari aspek ontologinya, dari aspek eh, apa namanya, definisi lugawinya, definisi bahasa. Kemudian yang kedua, kemerdekaan itu padanan katanya dalam bahasa Arab adalah al-istiqlal. Al-istiqlal ini kalau diurai asalnya dikata istaqalla yastaqillu istiqlalan. Kalau diurai lagi, kalau dikembalikan lagi dari kata kola, kola itu kan sedikit. Jadi istiqlal ini memang diartikan, beberapa yang mengartikan kata istiqlal itu ada tafarrada bihi wa lam yusriku fihi. Artinya kurang lebih kalau diartikan secara mudah oleh kita, mandiri tanpa dicampuri dan diintervensi orang lain. Itu istiqlal. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak diintervensi orang lain, tidak disampuri orang lain. Itu istiqlal. Tapi kalau kita lihat dari kata kollanya, jadi meskipun ini merdeka, tetapi masih ada bagian-bagian yang belum sepenuhnya lepas dari orang lain. Ya. Tetapi itu sangat minimal sekali, sangat minimalis sekali, sedikit sekali. Itu kata istiqlal. Yang ketiga, merdeka itu sepadan, sebangun. Saya senang mengatakan dengan istilah sebangun. Sebangun itu tidak persis sama, tetapi ada kemiripan. Nah, kata yang ketiga adalah paku. Ini dalam surah Ar-Balad. Ayat ke-12 dan 13, pertanyaan Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau jalan yang mendaki? Ya, jalan yang nanjak dan itu susah sekali, curam sekali. Lalu di ayat ke-13-nya Allah mengatakan fakku raqabatin. Fakku raqabah itu artinya melepaskan perbudakan. Melepaskan hamba sahaya dari perbudakannya. Nah, pakku ini, Bapak Ibu, eh, kalau kita urutkan, awal katanya dari pakkaka. Ini artinya melepaskan belenggu dari leher. Karena dulu masa perbudakan di masa jahiliyah itu, salah satu ciri budak itu adalah dia yang dibelenggu lehernya, diikat lehernya. Nah, Allah mengatakan, tahu nggak kamu, jalan yang mendaki itu, jalan yang sukar dan mendaki itu, itulah melepaskan perbudakan. Karena memang mainstreamnya saat itu, trennya memang perbudakan itu luar biasa di masa jahiliyah. Nah, melepaskan perbudakan itu sendiri,
memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan itu sendiri, itulah yang disebut dengan akobah. Akobah itu apa? Jalan yang nanjak, melelahkan, dan sulit, terjal, curam, dan sebagainya. Maka orang yang berhasil mampu memerdekakan seseorang dari perbudakan, itulah dia yang berhasil menaiki tanjakan yang luar biasa, pendakian yang luar biasa. Nah, paku rokobah itu artinya melepaskan belenggu perbudakan. Memerdekakan hamba saya dari belenggu perbudakan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu tadi saya sampaikan. Etkun pakai ain. Etkun minan nar. Etkun. Kan kalau ini juga masih diperselisihkan apakah ini hadis ataupun status hadisnya seperti apa. Ketika para guru kita, para ustadz, para mu'alim menjelaskan fase-fase Ramadan, awaluhu rahmatun, wa awsatuhu magfiratun, wa akhiruhu idkun minan nar. Ya, Ramadan itu fase awalnya itu adalah rahmat, fase tengahnya adalah magfirah, ampunan Allah, dan fase akhirnya, fase ketiganya, idkun minan nar, pembebasan diri, kemerdekaan diri, minan nari, dari siksa api neraka. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, ini dari aspek bahasa, padanan bahasanya. Nah, kalau kita tarik dari makna-makna tersebut dalam sudut pandang esoteris, sudut pandang makna kedalaman yang bisa kita ambil dari definisi-definisi secara bahasa tadi, jadi kalau kita kembalikan, pribadi kita yang merdeka mengambil dari kata hurriyah adalah orang yang khalis, yang naqi, yang karim, kemudian yang hakiki, yang ghairul muqayyad, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan berikutnya yang tidak berhenti pada definisi merdeka itu sendiri adalah bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang merdeka. Karena kata para pendiri bangsa, Pak Soekarno mengatakan, Presiden Soekarno mengatakan, kemerdekaan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang secara pribadi menegaskan diri sebagai pribadi yang merdeka. Kalau kita masih belum merdeka secara pribadi, baik pikiran kita, baik hati kita, maka susah kita bisa merasakan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Coba perhatikan para ulama kita, ya, para salafus saleh, termasuk ulama-ulama di Indonesia. Ada banyak sekali orang-orang besar pada masanya yang meskipun secara fisik dia terikat, terkerangkeng di penjara dan lain sebagainya, dibatasi hak-hak pribadi dan hak-hak politiknya, tetapi dia tetap merdeka. Buya Hamka itu pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno karena beberapa perbedaan pandangan baik dalam politik maupun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di penjara itu beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Bayangkan, secara fisik dia terpenjara, tidak merdeka, tapi karena pribadinya, pikirannya tidak terpenjara, maka justru ruang segi empat yang membatasi dirinya secara fisik tidak membatasi keluasan berpikirnya, kebesaran hatinya, sehingga karya besar yang bisa dibaca sampai hari ini bisa selesai justru di dalam penjara. Masya Allah, tabarakallah. Itu banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Yang secara fisik mungkin terbatas, yang secara zahir mungkin terbatas, terbatas dari akses politik, terbatas dalam aspek ekonomi, terbatas dalam hal-hal yang lainnya yang secara fisik. Tapi kebesaran jiwa dan kebesaran pikiran tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap merasakan kemerdekaan. Nah, ini kan
kita bertorikoh bertasawuf itu kan begitu. Apa yang saya maksudkan? Orang boleh jadi terpenjara dengan kesulitan-kesulitan hidupnya. Atau sebaliknya, orang boleh jadi terpenjara dengan kenikmatan-kenikmatan fasilitas hidupnya. Dia mau makan enak bisa, mau minum enak bisa, secara fisiknya. Atau sebaliknya, dia jangankan untuk makan enak, makan sehari, tidak sehari juga tuh susahnya minta ampun. Mungkin berpikir kapan, mungkin setahun sekali bisa merasakan makan dengan daging itu ketika ada orang yang ngasih pada saat Idul Adha. Itu keterbatasan secara fisik, terbatas dalam konteks, ya, kalau bahasa Al-Hikam itu waridul qabdi pada saat dia sulit, atau waridul basti pada saat kondisi dia sedang lapang. Nah, itu boleh jadi terjebak secara fisik, secara zahir kita dalam kondisi itu. Baik kondisi yang menyenangkan ataupun membahagiakan. Tapi kalau hatinya tidak terjebak pada dua kondisi itu, maka dia adalah pribadi yang merdeka. Maksudnya begini, boleh jadi dia sengsara secara fisik, secara zahir. Tidak berkelimpahan secara zahir. Tidak punya banyak fasilitas secara zahir. Tapi secara batin dia adalah pribadi yang merdeka. Boleh jadi secara fisik dia berkelimpahan, banyak uang, banyak jabatan, banyak kemuliaan dan sebagainya. Itu hanya dohirnya saja. Hatinya tetap merdeka, tidak diserahkan kepada kemuliaan itu, pada keberlimpahan itu, pada status sosial itu dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang kita mohonkan, yang diajarkan oleh guru agung kita semua. Wa atini ma'aka abada. Kasih aku ini ya Allah. Beri hamba ini ya Allah. Kondisi di mana hamba selalu bersama-sama dengan engkau. Wah, boleh silakan. Pikirannya boleh dijajah oleh orang lain. Fisiknya boleh dijajah oleh orang lain. Ya, akses-akses kehidupannya dijajah oleh orang lain, dibatasi oleh orang lain. Tapi hatinya tidak bisa dibatasi oleh semua itu. Dia tetap ingin bersama-sama dengan yang maha luas, maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang kita inginkan, yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, yang kita istiqomahkan dalam bertorikoh itu. Supaya apa? Supaya hati kita hanya terikat, ya, hanya nempel dengan zat yang maha segalanya, yang maha luas, yang maha kaya. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ya, mari kita kembalikan. Jadi kita nggak mungkin mendapatkan kemerdekaan itu kalau kita tidak merdeka secara pribadi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa merdeka, bisa bersih, bisa tulus, bisa bisa murni? Tidak ada jalan kecuali memfungsikan apa yang sudah diberikan oleh guru agung kita semua kepada kita. Itulah instrumen dohir, instrumen batin, zikir khafi, zikir jahar yang ditalkinkan kepada kita, dibimbingkan, diajarkan kepada kita. Kan talkin itu, kalau makna secara formalnya, itu membimbing, bimbingan bagaimana cara berzikir, kan begitu. Sehingga ketika misalkan pengarsa abah ataupun melalui wakil talkinnya menyampaikan, yang pertama adalah zikir jahar, perhatikan caranya begini, 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 terus selesai. Ya, lakukan ini setiap pada sholat minimal 165 kali, lebih banyak lebih bagus. Ya, banyak banyak kebutuhannya, banyakin zikirnya, banyak eh, apa yang tidak maunya, banyakin zikirnya, tidak mau rugi, tidak mau ditipu, tidak mau sakit dan sebagainya, banyakin zikirnya. Kan begitu. Setelah itu ada yang kedua adalah zikir yang tidak disebutkan, diucapkan, dilisankan, dilafalkan, tapi diingatkan dalam hati itu. Zikir khafi. Jadi secara formal talqin itu mengajari bagaimana cara berzikir yang kelihatan. Tapi di balik itu semua secara esoterik, ya, secara hakiki, talqin itu kan sebagaimana pengarsa Abah Anom sebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur, apa? Litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil uh, ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Kan itu. Talqin itu satu untuk tasfiyatul qalbi, untuk membersihkan jiwa. Yang kedua tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, membersihkan kolbu, mensucikan jiwa. Kemudian isol ila hadratillah, mengantarkan ruh kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu talqin itu. Kemudian
Diantarkan kita ke Sa'adatul Kursiyah, kebahagiaan yang suci. Apa bagian yang suci itu? Bersama-sama dengan yang maha suci, itu kebahagiaan yang suci. Selalu bersama. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Sedang apa? Sedang apa saja. Nah, ini semua ya, kalau kita tidak dipertemukan dengan guru agung kita semua, mungkin masih meraba-raba, masih mengira-ngira kumaha cara, nah gimana caranya ingin bersih hati, suci hati, murni hati, mulia hati, dan lain sebagainya. Yang itu kita temukan dalam makna-makna kemerdekaan yang tadi saya uraikan di awal. Wah, bersyukur sepenuh langit dan bumi kita mendapatkan karunia besar ini. Dan itu tinggal kita perjuangkan, kita istiqomahkan. Mungkin kita berpikir, atau mungkin orang berpikir, karena pernah ada kejadian, ini tuh sederhana. Mungkin. Kenapa? Karena dulu, mohon izin, mohon maaf, ayah bunda semua, para pecinta kesucian jiwa, di kampung kami, di Cikalong, di Tasikmalaya, di masa Abah Anom dulu, ada seorang ajengan, kiai, yang dalam tanda petik keheranan. Kenapa tiap bulan ada orang yang berangkat ke Suryalaya berbisnis? Dulu tuh almarhum bapak, abah, ayah saya sendiri selalu ikut dalam rombongan membawa jemaah dari kampung halaman ke Suryalaya, satu bis, dua bis, gitu ya. Gimana luangnya aja orang-orang kampung, orang-orang para petani, orang-orang kecil tapi semangat manakibannya luar biasa. Nah, jangan itu heran, orang itu apa sih kerjaannya ke Suryalaya gitu. Satu saat ikutlah dia kemana? Ke Suryalaya. Ikut manakiban. Mungkin tujuannya bukan ikut manakiban seperti laiknya para ikhwan yang biasa berangkat manakiban. Pengen melakukan penelitian. Lihat-lihat apa sih di Suryalaya itu. Gitu. Ikutlah beliau. Ya. Ditalkin gitu ya. Ditalkin saat itu. Konon katanya ditalkin langsung oleh pengarsa Abah Anom saat itu. Nah, mungkin dia pikir, gening kayak begini Suryalaya teh. Cuman kayak begini. Sepulang dari Suryalaya, dia kumpulkan santrinya. Bapak Ibu sekalian. Pada pecinta kesucian dikumpulkan. Kumpul anak-anak. Sini kumpul semua. Akang tos balik, saya baru pulang dari Suryalaya. Gampang gening Suryalaya teh. Lalu dia praktikkan. Dipraktikkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Pada saat ikut prosesi talqin di Suryalaya, diajarkan langsung kepada murid-muridnya. Tah, yuk. Nah gini nih, gini. Selesailah, tah gitu Suryalaya dengan sakit tuh. Nah begitu Surya itu hanya segitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bapak Ibu. Dia bukan wakil talqin, tapi dia melihat bahwa prosesi talqin zikir itu kayak begitu, mudah banget, sederhana banget gitu ya, cuma begitu. Mungkin juga itu pernah dengar kita dari orang lain yang mengatakan demikian, atau mungkin terbersit dalam pikiran kita dan sebagainya. Ya secara formal memang begitu. Hanya segitu-gitunya yang formal artinya yang kelihatan seperti itu. Tapi mana di balik itu ada apa? Ada silsilah dahabiyah, ada izin, ya, ada otoritas yang diberikan dari Syekh Mursid kepada mursid berikutnya, kemudian Syekh Mursid mewakilkan kepada para wakilnya untuk mewakili beliau, bukan untuk atas nama pribadinya. Jadi Pak Ucu wakil talqin itu ketika memimpin talqin zikir itu bukan dirinya, hanya pinjam mulut saja kan begitu. Prosedurnya harus dibilangin, saya hanya dipinjam mulut saja, saya hanya mewakili beliau untuk menyampaikan hak talqin kepada Bapak. Ini hak Bapak bukan punya saya. Yang sudah Allah siapkan sejak zaman ajali, sekarang diambil oleh Bapak, oleh Ibu. Kan begitu. Nah, jadi karunia besar ini kalau kita hanya dipahami secara dohir saja, ya seperti itu. Bukan merendahkan, ya memang begitu. Orang bisa merindu-rindu latihan, siapapun bisa kok seperti itu. Lihat saja bagaimana prosesi pelaksanaan talqin secara dohir. Tapi jauh di balik itu bukan hanya sekedar proses-proses dohir semata, tapi tadi apa? Ada proses tasfiyatul qalbi, ada proses tazkiyatun nafsi, ada proses
Al-isal. Isal itu apa? Menghubungkan ruh murid eh, kepada Allah Subhanahu, mengantarkan ruh murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyambungkan kebahagiaan yang suci terhadap pribadi-pribadi orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikirnya. Begitu. Nah, tapi setelah talqin zikir bukan selesai di talqin zikir. Ada tugas-tugas lainnya apa? Memelihara itu semua. Ibarat pelita yang ada dalam diri kita. Kalau terus dikubur dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kemalasan dan sebagainya, cahaya tetap ada tapi makin redup, makin redup, makin redup, makin redup. Kenapa? Karena tidak diaktifasi, tidak diaktifkan. Maka kita menghadiri manakiban, khataman, zikiran, manakiban itu untuk memelihara cahaya hati yang Allah simpan dalam diri kita dalam bentuk material talqin supaya terus berpendar bercahaya dan menyinari tangan kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, telinga kita, seluruh anggota badan kita sehingga semuanya bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon